Selamat siang Nadine. Siap Kak. Oke baik, perkenalkan nama saya Juli Dalia. Di sini saya sebagai konselor pada sesi konseling kita pada siang hari. Namun sebelum itu saya minta ketersediaan Nadine untuk mengisi riwayat hidup terlebih dahulu. Sudah selesai? Sudah. Oke. Oke, Nadine, jadi sesi konseling kita pada siang hari ini itu akan bersifat rahasia dan pribadi. Jadi apapun yang diceritakan oleh Nadine itu tidak akan saya sebarluaskan. Jadi bisa diceritakan dulu bagaimana nama lengkap, tempat tanggal lahir serta di mana Nadine tinggal saat ini. Nama saya Nadine Stefani Sandakala. Saya lahir di Makassar tanggal 3 bulan 8 2007 dan saya tinggal di Barabaraya, Bulan 3 nomor 41. Oke, jadi Nadine sekarang kelas berapa? Kelas 3 Kak. Jadi sudah kelas 3 SMA, SMK? SMK. Oke, jadi saat ini Nadine kelas 3 SMK. Jurusannya apa? Jurusan akuntansi Kak. Jurusan akuntansi. Baik. Bagaimana latar belakang keluarga Nadine? Misalnya sama siapa Nadine tinggal? Saya tinggal bersama kembaran saya, nenek dan juga sepupu saya. Oke, jadi Nadine punya saudara kembar ya? Iya. Jadi tinggal sama nenek juga. Iya. Baik. Apa pekerjaan dan pendidikan terakhir orang tua? Pekerjaan ibu sebagai ibu rumah tangga dan ayah sebagai guru harian, dan kedua orang tua saya tamatan SMA Kak. Oke, jadi tamatan SMK ya, SMA ya. SMA. Terus apa keluhan Nadine pada konseling hari ini? Keluhan saya mau mencari jurusan yang tepat Kak, karena takutnya nanti pada saat kedepannya banyak yang orang-orang bilang takutnya pada saat semester yang kedua atau 4 nanti salah jurusan, seperti itu Kak. Oh, jadi Nadine sesi konseling hari ini tuh keluhannya tuh masih bingung ya? Masih bingung. Apa yang membuat Nadine bingung atau khawatir mengenai masa depan Nadine atau rencananya setelah lulus? Takutnya itu nih Kak yang salah jurusannya, karena takutnya pas dicoba ternyata harusnya passionku nggak di sini, harusnya saya di jurusan ini masuk Kak sini cuma karena dorongan orang tua aja atau karena pengaruh-pengaruh teman, seperti itu Kak. Jadi Nadine sudah memiliki gambaran jurusan kuliah atau pekerjaan yang ingin dipilih? Ada gambarannya. Kira-kira apa itu? Dulu pas saya masih kelas 2 search kayak apa pekerjaan yang sedang diminati atau kayak seperti apa jurusan yang bagus begitu Kak, dan saya menurutku saya maunya masuk di jurusan teknik pertambangan, seperti itu Kak. Dan nanti kayak pekerjaannya di apa pertambangan, area-area outdoor begitu Kak, segitu. Oke, jadi Nadine minat pada jurusan pertambangan. Apakah Nadine sudah yakin atau masih ragu atau bingung? Sebenarnya agak ragu Kak, karena dari awal saya sudah di SMK dan sudah di PS Ya, Kak. dan akuntansi juga, jadi kayak takutnya kalau ke IPA nanti tidak kuat atau kayak tidak sanggup nanti kalau sudah masuk di sana Kak. Jadi apa yang membuat Nadine merasa ragu atau tidak yakin pada pilihannya Nadine? Takutnya nanti kayak hanya godaan semata jika kayak mau Kak di sini karena bagus di teknik begini-begini, pas semester tua nanti kayak mengeluh tentang kayak laporan atau apa yang harus dikerja, seperti itu Pak. Jadi itu salah satu faktor yang membuat Nadine ini masih merasa bingung atau kurang yakin. Ya. Kira-kira selain pertambangan ada tidak yang membuat Nadine jurusan yang sudah ada gambarannya selain pertambangan? Kalau selain teknik pertambangan itu K3 Kak, jurusan K3. Jadi jurusan K3. Iya. Nadine juga yakin sama jurusan K3 atau masih Agak ragu-ragu juga Kak, karena kalau K3 itu lebih ke IPA-nya lagi, kayak kita kesehatan masyarakat kayak begitu lagi diajar Kak, lebih ke kedokteran nanti yang dibahas kayak bagaimana pengamanannya yang begini seperti ini, jadi kayak agak takut juga Kak, karena kayak saya dari awal sudah kayak IPS dan nanti minder sama teman-teman yang dari dulu IPA Kak. Oke, jadi Nadine ini masih bingung ya terhadap jurusan apa yang mau diambil setelah lulus nanti. Jadi sejak kapan ini Nadine mulai merasa
merasa bingung terhadap pilihannya? Semakin kelas 3 kayak dan mau nih lulus kak, mau nih UTBK lagi kayak tambah bingung mau ambil jurusan apa, tambah kayak yang dipilih yang mana, nanti salah jurusan, nanti begini banyak sekali pikirannya kak. Oke, jadi Nadine ini bingung sejak masuk kelas 3. Apakah benar? Benar. Oke, jadi Nadine bingung saat semenjak masuk di kelas 3 ini. Jadi sudah bingung mau jurusan apa dan masih ragu terhadap jurusan yang mau diambil. Terus pernah tidak Nadine mencari tahu tentang jurusan atau pekerjaan yang diminati? Pernah kak, pernah mencari tahu juga kayak pertambangan nanti akhirnya di mana, pekerjaan yang diemban seperti apa, K3 dan kesehatan masyarakat kayak apa yang akan bekerja pada saat semester ini apa yang akan dipelajari seperti itu kak. Saya mencari tahu itu. Kalau dari yang dicari pekerjaan jurusan pertambangan itu kayak gimana? Kayak informasi yang didapatkan apa aja? Mungkin akan mempelajari batu mineral atau misal kayak tembaga atau semuanya kak. Oke, berarti Nadine sudah sudah mencari tahu tentang jurusan-jurusannya. Terus bagaimana caranya Nadine mencari tahu? Mungkin lewat Google atau lewat Instagram dan TikTok kak. Berarti sudah sudah searching lebih dalam tentang jurusan-jurusan yang ingin diambil, tapi masih kurang yakin atau masih ragu untuk ambil. Terus pernah tidak Nadine ikut bimbingan belajar, tes minat atau konseling sebelumnya? Tidak pernah kak. Jadi ini baru pertama kali Nadine untuk ikut sesi konseling ya. Iya. Terus bagaimana respon orang tuanya atau gurunya saat pilih jurusan karir? Sebenarnya kayak juga mereka agak ragu kak, karena kayak kita sudah IPS, sudah akuntansi, jadi pasti sudah mempelajari dasar-dasar akuntansi, jadi kayak apa gunanya masuk di jurusan akuntansi kalau memang pada akhirnya melenceng lagi dari jurusan itu. Jadi mungkin agak ragu lagi kak kalau sudah dibilang begitu sama orang tua dan guru. Berarti sudah ada pembicaraan ya dengan orang tua atau gurunya? Iya. Gimana respon orang tuanya? Respon orang tua juga seperti guru saya kak, karena dia bilang kayak jangan ambil pertambangan, ambil administrasi bisnis aja atau kayak ambil akuntansi, tapi saya merasa passion saya dari situ kak, walaupun pas pembelajaran saya bisa menangani sebagian besar dari mata pelajaran akuntansi ini, tapi saya merasa bahwa passion saya nggak di sini. Saya merasa kayak harusnya berada di jurusan lain bukan di sini kak. Jadi Nadine saat ambil jurusan akuntansi ini apakah ada yang menyuruh atau memang kemauannya Nadine sendiri? Sebenarnya dulu mau ambilnya SMA kak, cuman bapak saya bilang ambil SMK supaya nanti lanjut kerja atau kalau nanti mau kuliah ada nih dasar-dasarnya. Terus pas coba daftar ternyata keterima, terus pas tanya bapak katanya ambil saja di situ, jadi saya ambil kak. Jadi mungkin dorongan dari orang tua. Tapi Nadine merasa tidak merasa salah ambil jurusan atau? Saya merasa agak salah kak, karena pas sudah kelas 3 mendalami semua jurusannya, saya merasa kayak ada sebagian yang tidak saya mampui di jurusan itu, di pelajaran itu. Saya merasa kayaknya nanti takutnya kalau lanjut kuliah nanti akan gagal atau nanti kayak akan berhenti di tengah jalan. Saya nggak mau itu kak, jadi saya kayak merasa mungkin bukan di sini bisa saya. Ya, jadi Nadine merasa bahwa di jurusan SMK ini masih merasa bukan passionnya. Terus apa yang menjadi kesulitan terbesar Nadine saat memilih jurusan? Kesulitan terbesarnya itu kak, takutnya minder sama teman-teman yang lain. Kayak nanti kalau masuk jurusan pertambangan pas IPA kita ngeblank, teman-teman kayak kerja kita kayak haho begitu kak, takutnya begitu. Ya, jadi kesulitannya itu menurut Nadine itu takut teman-temannya sudah sejalan dengan jurusan yang dipilih, sedangkan Nadine jurusan IPS ya. Iya. Terus apakah Nadine yakin informasi tentang jurusan atau profesinya ini yang ditekuni ini cukup, informasi yang Nadine ambil cari ini sudah cukup untuk Nadine ambil jurusan yang dimau? Informasinya mungkin masih terlalu sedikit kak, karena
kayak hanya gambaran besar yang saya ambil Kak. Oke, jadi bagaimana orang tua Nadine dalam Nadine mengambil jurusan? Mereka masih menentang Kak kalau ambil jurusan lain dari jurusan saya, tapi menurut saya kalau tetap mengambil jurusan yang orang tua mau, saya merasa berat Kak, takutnya nanti berhenti di tengah jalan atau nanti kayak tidak mampu. Oke, jadi orang tuanya ini sebenarnya kurang setuju. Jurusan yang dimaksud itu mungkin jurusan pertambangan atau ada yang lain? Pertambangan Kak, pertambangan seperti pertambangan atau psikologi atau kesehatan masyarakat Kak. Oke, oh jadi Nadine juga minat dengan jurusan psikologi. Iya. Tapi orang tuanya mungkin kurang setuju. Iya Kak. Apakah Nadine merasa tertekan oleh harapan orang tuanya atau lingkungannya dalam menentukan jurusan? Saya merasa agak tertekan karena di satu sisi kita juga harus mendengarkan perkataan orang tua, tapi di sisi lain saya mau mengajar impian saya Kak. Saya tidak mau terkendali oleh terus menerus dari kecil selalu diatur oleh kemauan orang tua. Saya juga mau mencari impian saya sendiri, menggapai impian saya sendiri. Kira-kira impiannya itu seperti apa? Seperti menjadi pegawai pertambangan Kak, yang di pekerjaan outdoor, yang seperti meneliti batu mineral atau sebagainya Kak. Jadi Nadine ini kalau dari yang dilihat ini sangat minat sama jurusan pertambangan. Apa kira-kira yang membuat Nadine minat sama jurusan pertambangan? Menurut saya karena pekerjaan yang menurut saya keren Kak. Kerja di luar, apalagi kita sebagai cewek yang mungkin kita hanya dipandang sebelah mata oleh laki-laki, dan membuktikan diri bahwa kita juga bisa. Saya juga merasa kayak saya mau di sebelah itu Kak. Saya mau seperti mereka yang perempuan-perempuan itu yang kayak saya juga bisa menjadi pegawai yang seperti laki-laki begitu. Kenapa Nadine berpikir kalau jurusan pertambangan itu Nadine mau ambil karena dipandang sebelah mata? Kenapa berpikir seperti itu? Karena saya malas Kak dengan perkataan patriarki atau yang seperti cewek harusnya di dapur, cewek harusnya begini-begini. Menurut saya itu di zaman sekarang ya Kak, saya merasa kayak itu sudah tidak berarti lagi, karena kayak kita juga sebagai perempuan berhak menentukan pilihan kita sendiri. Kita juga bisa kayak membeli makanan atau kayak seperti apa, tidak harus terus berada di dapur mengurus anak. Kita juga bisa seperti menjadi laki-laki yang lain, seperti menjadi laki-laki kan kita bekerja di luar, menghasilkan gaji dan membiayai orang tua kita juga. Oke, jadi itu salah satu faktor ya Nadine kenapa minat sekali untuk ambil pekerjaan pertambangan. Apalagi kalau dilihat itu pertambangan itu biasanya lebih banyak cowok, jadi itu salah satu alasannya tadi. Oke, baik, sekarang kita akan masuk ke dalam tes RMID. Jadi di sini kita akan tahu di mana minat dan bakat Nadine. Oke. Silakan diisi dulu identitasnya. Tanggalnya tanggal hari ini atau? Iya, tanggalnya. Yang nomornya kan nomor telepon? Ya, tidak usah. Jadi saya akan jelaskan di sini. Di sini tuh ada 9 macam kolom, jadi bisa dilihat ini sampai di belakang sini ada 9 macam kolom. Nah, di setiap kolom ini ada 12 macam pekerjaan. Jadi saya minta Nadine untuk memilih jenis pekerjaan yang Nadine minati. Untuk yang Nadine minati itu bisa diberi angka 1, yang tidak diminati itu bisa di angka 12. Jadi tidak harus berurut. Jadi Nadine bisa lihat pekerjaan mana yang menurut Nadine minat, itu bisa dikasih angka 1, di 12 itu untuk yang kurang minat. Ada yang ingin ditanyakan? Mungkin saat pengisian nanti saya akan bertanya.
Mungkin kalau ada pekerjaan yang tidak tahu Nadine itu bisa dikasih di rank 12. Oh, baik. Isi semua ini Kak per kolomnya. Iya. Lihat juga jangan sampai ada angka yang sama. Oke.
jadi sudah selesai di sebelah sini. Iya. Bisa lagi dilihat apakah ada yang nomor yang sama atau yang terlewat. Oke, jadi kalau di sini tuh Nadine diminta untuk menuliskan pekerjaan yang Nadine minati atau yang Nadine mau, terserah apapun itu, bisa di luar dari yang ada di sini. Jadi pekerjaan apapun itu. Oke, sudah. Ambil. Oke. Gimana perasaannya tadi waktu melakukan aktivitas ini untuk mengisi tes? Agak bingung Kak, karena harus memilih yang pertama dan yang ke-12 harus diurutkan. Kenapa bingungnya? Bingungnya karena ada sebagian pekerjaan yang saya tidak tahu, jadi saya taruhnya di pekerjaan nomor 12 atau yang paling atas. Perasaannya bagaimana? Lumayan senang karena asik juga caranya menulis angka-angkanya Kak. Oke, jadi senang ya untuk mengisi pekerjaan tes ini. Ada bagian yang menurut Nadine sulit atau membingungkan? Sebagian besar tidak ada juga. Oke, mungkin itu saja ya yang bikin bingung itu. Mungkin ada pekerjaan yang kurang Nadine tahu. Oke, baik. Apa yang ada di pikiran Nadine saat memilih pekerjaan yang kamu sukai dalam tes ini? Memikirkannya itu membayangkan kalau misalnya nanti saya di kerajaan ini membantu bagaimana atau pekerjaannya sebagian besar membantu orang atau bagaimana pekerjaannya Kak. Itu yang ada di pikiran Nadine ya. Saya mau tanya-tanya soal sekolah Nadine saat ini. Apa kegiatan atau mata pelajaran yang Nadine suka sekarang di sekolah? Paling suka itu perpajakan Kak, karena perpajakan kami dilatih untuk ujian dan ada kalau jadi itu satu nomor tapi banyak sekali rumusnya Kak, dan harus dalam waktu 3 menit. Jadi itu juga membantu kita untuk berhitung cepat, menulis cepat. Ada suatu keasikan di situ Kak. Nadine suka dengan mata pelajaran ini atau? Lumayan suka Kak, karena saya juga di situ menguasai beberapa di situ ujiannya, saya juga mendapatkan nilai yang bagus, jadi saya suka Kak. Ada kesulitan tidak dari dalam mata pelajaran ini? Kalau sulitnya itu Kak untuk menghafal pasal-pasal Kak, pasal-pasal PPh 21 sebagai harus berapa persen, di situ harus dihafal Kak, jadi kayak agak membingungkan. Jadi Nadine bingung, ada bingungnya juga ya dalam mata pelajaran ini karena mungkin menghafal. Menurut Nadine kenapa kesulitan untuk menghafal? Karena juga ada tekanan Kak, karena kita juga baru dikabari kalau akan ada ulangan dadakan, jadi harus juga kita belajar Kak, karena kita juga tiba-tiba toh jadi kayak rumusnya seperti apa, PPh berapa persen yang harus dikalikan, seperti itu Kak. Jadi mungkin karena ada kadang yang tiba-tiba. Iya. Kalau Nadine punya waktu luang nih, biasanya itu Nadine suka lakuin apa? Kalau waktu luang main HP biasa Kak, baca-baca webtoon atau baca-baca novel. Tapi kalau misalnya tidak ada di rumah, orang tidak ada di rumah, saya biasa bersih-bersih Kak, karena kayak kalau ada orang lihat kayak bersih-bersih kayak apa Kak gitu ya. Tapi kalau sendiri kayak Panji, kayak kita juga biasa dengar musik besar apapun musiknya tidak ada orang dengar, seperti itu Kak. Apakah Nadine hobinya membaca? Iya, hobi membaca Kak. Oke, jadi yang biasa dibaca itu apa? Biasa kadang novel atau
webtoon seperti itu kak. Tapi ada juga biasa baca di perpustakaan kayak astronomi dengan dinosaurus yang dulu punah berapa tahun seperti itu kak. Jadi Nadine hobinya juga membaca ya. Kenapa biasa Nadine bilang suka bersih-bersih tapi tidak suka kalau lagi ada orang? Karena kayak banyak sekali mata yang melihat kak, kadang juga kayak ditegur, ih rajinnya gitu. Saya malas di situ kak, karena kayak jangan ditegur kan, nanti kalau ditegur malas nih begitu kerja apa begituan nih kak. Apakah Nadine ini orangnya pemalu atau? Saya kadang pemalu, tapi kadang juga tidak kak, tergantung dari orangnya. Oke, jadi Nadine mungkin kalau belum kenal masih pemalu ya, jadi Ya. kayak sulit untuk beradaptasi. Apakah Nadine orangnya suka juga agak sulit untuk beradaptasi atau? Lumayan sulit kak, karena biasa kayak mungkin bicara tapi kayak orangnya sudah jutek atau sudah kayak tidak mau dibicara, jadi kayak kita juga diam sih. Tapi kalau orang yang biasa kayak gembira, kita juga kayak pas ngobrol sama kita ternyata nyambung begitu kak. Oke, jadi tergantung situasi mungkin atau tergantung siapa yang ditemani ya, seperti itu. Oke, baik. Apakah ada pekerjaan atau bidang tertentu yang saat ini Nadine itu penasaran atau tertarik sejak dulu? Dulu kak pas kecil ikut kak sama mamaku antar-antar makanan pasien. Dulu mamaku pengantar makanan pasien kak, jadi kayak dulu pas lihat perawat infus pasien atau kayak mengobati luka kayak bisa juga kepo kak, pekerjaannya perawat apa-apa saja seperti itu. Oke, jadi tadi Nadine mengatakan bahwa tertarik dan penasaran pada pekerjaan perawat. Terus mengapa sekarang Nadine apakah sekarang sudah tidak minat? Masih minat kak sebenarnya, karena kayak nanti itu mungkin akan pilihan terakhirnya kak dari semua pilihan jurusan yang saya ajukan. Oke, jadi mungkin pilihan terakhirnya itu ya perawat. Baik. Nah, sebagai pelajar nih, Nadine kan masih pelajar. Apakah punya peran lain di keluarga, sekolah atau lingkungan sosial? Peran lain itu tidak ada kak. Nadine aktivitasnya kalau di sekolah apa? Dulu pas kelas 1 pas Gibraka kak, cuman pas sudah mau PKL saya keluar karena tidak sanggup juga, karena kalau PKL pulang jam 5 terus tiba-tiba ada info buat rapat atau untuk melatih adik-adik kelas, saya merasa kayak tidak sanggup lagi tenaga aku kak, jadi saya keluar. Alasannya keluar kenapa? Karena sedikit juga anggotanya kak, bukan karena sedikit tapi kayak angkatannya tidak kompak gitu ya. Pas latihan disuruh latihan datangnya cuma 5 orang gitu. Padahal kita ini pas Gibraka yang harus susun berbaris-baris kok kak, jadi harus banyak, tapi yang datang cuma 5 orang, jadi kayak apa sih pak gunanya kita ini kalau yang datang mau jadi saya keluar juga di situ. Jadi sudah keluar dari Organisasi pas Gibraka. Nadine senang tidak berada dalam lingkungan Paskibraka? Senang kak, karena ada dapat teman baru, ada teman frekuensi, banyak juga kayak ilmu baru yang didapat. Jadi Nadine sebelum keluar dari Paskibraka ini aktif sekali di dalam Paskibraka? Aktif sekali kak. Biasanya kegiatannya apa? Biasanya kayak latihan kak, latihan baris berbaris atau barisan baru kita harus juga berlatih. Kadang juga kalau kayak kita sudah capek kakak yang lain juga kayak ayo main, kayak bicara juga begitu, pendekatan juga kak. Oke. Jadi mungkin saya mau tanya, Nadine pernah tidak merasa tidak didukung di dalam keluarga saat memilih sesuatu? Kebanyakan didukung kak, karena pas Gibraka juga saya didukung kedua orang tua saya dan orang-orang rumah. Cuman biasa kadang dilarangnya itu kalau keluar malam, karena kadang ada rapat atau ada bazar dan malam-malam kak, jadi saya dilarang. Jadi itu juga alasan kenapa saya keluar kak. Ya, jadi itu salah satu juga alasannya ya, karena mungkin dilarang keluar malam dan mungkin kegiatannya saat Paskibraka ini agak memakan waktu. Iya. Oke. Bagaimana Nadine membagi waktunya nih antara belajar, membantu keluarga dan kegiatan lainnya? Kalau belajar kayak pas pulang sekolah sudah selesai nih kak, kadang pulang sekolah tidak ada PR, tidak ada tugas, jadi
pada saat itu pulang ke rumah juga di situ saya berperan sebagai keluarga, mencuci piring atau menyapu seperti itu Kak. Oke, jadi Nadine di rumah juga ini memiliki peran di dalam keluarga ya. Pernah tidak Nadine merasa perannya di rumah ini dan di sekolah ini mempengaruhi pilihannya Nadine, pilihan jurusannya atau karirnya? Mempengaruhi itu biasa karena kadang kalau bicara sama teman biasa kayak, ih kamu cocoknya di jurusan ini, orang tua juga kayak kamu harusnya lanjut jurusan ini, atau kalau tidak mau lanjut jurusan ini ambil jurusan lain tapi tetap pada IPS-nya seperti itu Kak. Oke, jadi temannya biasa bilang Nadine cocoknya jurusan bagaimana? Kadang kalau cerita Kak, tiba-tiba temannya kayak, ih harusnya masuk psikologi karena ya biasa kalau bicara baru berdua kayak bagus cara bicara Kak, atau kayak gampang menebak. Saya juga heran Kak karena kayak bisa saya menebak begitu tapi kayak ternyata betul Ki, terus temanku bilang ih harusnya psikologi mau ambil gitu. Saya juga agak bingung di situ Kak. Tapi Nadine minat ya sama jurusan psikologi. Oke, jadi selain jurusan pertambangan yang tadi yang sangat diminati, Nadine juga minat sama jurusan psikologi. Iya. Nadine suka dengan cerita orang? Iya suka Kak, suka dengan ceritanya orang kayak itu nih biasa kayak kalau jam kosong kita biasa kayak cerita begitu saya suka dengan ceritanya orang Kak, karena kayak di rumah juga kita saya diam-diam biasa, jadi kayak kalau di sekolah saya menjadi pribadi yang lain kayak suka dengar ceritanya orang, suka terbawa perasaan sama ceritanya orang Kak. Oke, jadi Nadine ini suka sekali ya dengar ceritanya orang. Iya. Jadi yang biasa Nadine dengar ceritanya itu siapa? Teman atau Teman Kak, kebanyakan teman. Terus bagaimana nih pengalaman Nadine selama sekolah sejauh ini? Pengalamannya mungkin sangat roller coaster ya Kak, karena kadang pas kelas 1 fun, pas kelas semester 2 nya kayak dia berhadapan sama akuntansi, perpajakan, keuangan gitu. Terus pas kelas 2 ternyata kita tidak sekolah lagi 6 bulan harus di PKL, sudah PKL harus masuk, dan pas kelas 3 itu Kak tidak ada nih pelajaran olahraga, jadi kayak takut banget ini sama jurusan akuntansi, jadi kita juga kayak tidak ada waktunya buat have fun begitu, kadang jarang juga ketemu sama teman Kak. Alasan kenapa jarang ketemu teman-teman itu apa? Jarang ketemu itu karena pada saat PKL Kak, pada saat PKL 6 bulan itu setelah libur ketemu cuma 1 hari, terus setelah itu kayak kita sibuk nih sama PKL, tak ada yang pulang sampai bahkan jam 8, jam 5, jadi kita juga susah ketemu Kak, karena pada saat selesai PKL kita juga sama-sama capek, tidak tahu kapan rencana ketemunya seperti itu. Oke, tadi PKL-nya di mana? Kalau saya PKL-nya di Bang Sustelbar Kak. Bang Sustelbar. Bagaimana pengalamannya selama PKL? Lumayan seru Pak, karena kadang pekerjaannya banyak, tapi besoknya kayak duduk-duduk jadi kerja, terus banyak mengenal direktur, banyak mengenal karyawan, banyak juga mengenal kayak sikapnya seperti ini, sikapnya seperti itu, atau pekerjaannya Kak. Jadi sejauh ini Nadine PKL itu seru tidak dan senang? Seru Kak, karena pembimbing dan orang di ruangan juga kayak sangat friendly ke teman anak-anak PKL, nggak harus menyuruh yang ini itu, nggak harus anak PKL harus begini, harus menyambut begini, tidak juga. Oke, jadi Nadine ini kan masih sekolah dan sudah tadi menceritakan pengalamannya selama sekolah. Nadine pernah tidak mengalami kejadian yang berkesan selama sekolah? Kejadian paling berkesan mungkin itu karena menyelesaikan mayop ya Kak, itu pas mayop harus menyelesaikan satu perusahaan itu kayak kita butuh waktu kayak biasa 2 hari, 3 hari, tapi kita harus dituntut 2 jam dan harus satu perusahaan selesai Kak, jadi kayak harus benar, dan nilainya itu cuma 2 jika 100 sama 0 kali. Jadi kalau ada yang balance walaupun komanya beda, 0 tetap didapat Kak. Jadi kayak pas dilatih terus pas kerja ternyata bisa sampai 1 jam 20 menit. Di situ yang berkesannya Kak, karena ternyata bisa juga hadapi rintangannya ini. Bagaimana perasaannya menghadapi kejadian seperti itu?
mungkin sangat berkesan Kak, karena pas awal-awal kayak kayaknya nggak mampu, mungkin isinya sampai di sini saja, tapi kayak dari dorongan teman juga bilang harus bisa, masa kita bisa kalau kamu tidak bisa, nanti kalau udah ada yang sulit kita aja, kita sama-sama belajar. Jadi kayak di situ juga ada dorongan dari teman, jadi ternyata saya bisa kerja ini Kak. Jadi salah satunya itu ada dorongan dari teman yang mungkin bisa memotivasi Nadine ya. Selama sekolah ini Nadine pernah mengalami kesulitan di sekolah tidak? Selama sekolah kesulitan mungkin pada saat berteman ya Kak, kan pas kelas 1 kita kayak berteman semuanya, pas kelas 2 sudah kayak circle-circlean, singgir-singgir sana sini, jadi mungkin kendalanya kayak ada teman yang berkelahi, satu kelas yang heboh seperti itu Kak. Itu mungkin bagian sosialnya ya. Iya. Tapi sekarang hubungan Nadine sama teman-teman itu bagaimana? Baik Kak, baik sekali, karena kayak kita juga kalau ngumpul kayak kok ayo ngumpul di rumahnya teman ini, kita juga ngumpul cerita-cerita buat kenangan yang baik, karena pas kelas 1 kelas 2 kayak kenangannya sedikit sekali jika itu di bagian sosial. Nah kalau di akademiknya nih apa yang bagian kesulitannya? Kalau kesulitan mungkin pada saat mayop Kak, karena mayop itu yang dua jurusan yang menentukan, dua mata pelajaran yang menentukan kita lolosnya akuntansi atau tidak, dan mayop itu salah satunya, jadi kita harus kuasai mayop dengan baik-baik. Gimana caranya Nadine biar bisa lulusan itu yang mayop? Ya. Gimana strateginya Nadine? Kan kita diajar per minggu Kak, per minggu terus, tapi pas per minggu kita sudah kerja sebagian, pas minggu kedua kita kerja lagi sebagiannya, yang pas awalnya kita lupa Kak. Jadi pas kita dikasih 1 hari untuk kerja 2 jam, saya belajar sama teman saya ini yang isinya ini bagaimana, ini berapa persen, ini akunnya dikasih masuk di mana, saya belajar Kak. Jadi pada saat ulangan nanti saya tidak ngeblank, saya tidak bertanya-tanya, jadi dan ternyata saya bisa. Pernah tidak Nadine merasa kalau ada keberhasilan di sekolah? Keberhasilan saya merasa tidak Kak, karena saya siswa yang seperti teman-teman biasa, tidak mencolok, tidak juga minder seperti itu. Gitu ya. Tapi Nadine selama sekolah ini pernah tertekan atau? Selama sekolah tertekannya itu pas kelas 1 Kak. Kelas 1 harus bawa jurnal, terus selesaikan satu perusahaan seperti itu, kayak itu bagian terberat. Tapi setelah kelas 2, kelas 3 semakin enjoy juga. Tapi dari cerita Nadine tadi itu dijelaskan bahwa Nadine ini masih merasa bingung mau ambil jurusan apa setelah lulus. Jadi ada 2 option yang Nadine tadi bilang, kalau Nadine masih bingung terhadap jurusan pertambangan dan psikologi. Apakah benar? Iya benar Kak. Oke, jadi Nadine masih bingung di antara 2 pilihan tersebut. Tapi tadi kita sudah melakukan tes yang minat dan bakat kamu. Jadi sesi konseling kita pada pagi hari ini itu sudah selesai. Terima kasih karena Nadine sudah mengikuti sesi konseling pada siang hari ini. Saya mengucapkan terima kasih. Mungkin kita bisa atur jadwal sesi konseling yang kedua. Iya bisa. Nadine kapan bisanya nih? Saya bisanya mungkin besok Kak, seperti hari Senin, karena sudah libur juga Kak, jadi waktunya berbuang sekali. Oke, jadi Nadine sudah libur ya? Iya. Jadi masih memiliki peluang. Jadi kita akan melakukan sesi konseling yang kedua di hari Senin. Iya. Oke, baik. Nadine, saya mau tanya sebelum berakhir sesi konseling kita pada siang hari ini, bagaimana perasaannya? Perasaannya baik sekali Kak, karena pas awal-awal juga kakak bertanya mau jurusan ini jurusan itu. Jujur saya pas cerita sama teman, ceritanya di teman saya yang dengar ceritaku kayak malas gak cerita karena tidak ada juga yang dengar seperti itu. Saya juga merasa senang Kak, ternyata ada yang mau dengar cerita saya. Jadi Nadine merasa senang ya pada sesi konseling pada siang hari ini di sesi pertama. Nanti kita ketemu lagi di sesi kedua
Jadi saya simpulkan Nadine ini masih merasa bingung terhadap jurusan yang ingin diambil. Salah satu optionnya itu antara pertambangan dan psikologi. Jadi kita mungkin akan melanjutkan sesi konseling yang kedua di hari Senin. Terima kasih Nadine karena sudah hadir pada sesi konseling kita pada siang hari ini. Semua yang Nadine ceritakan hari ini itu akan kita jaga kerahasiaannya. Terima kasih. Terima kasih Kak.